selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 961. Datang, teriak Mary di pintu. Suaranya yang centil sangat kontras dengan sikap dominan yang biasanya dia gunakan dengan Greg. Hehe, apakah suamimu juga ada di dalam? Biarkan aku bertemu dengannya. Pria di luar berbicara sebelum langsung membuka pintu sendiri. Jasper dan Greg menyaksikan seorang pria paruhbaya yang gemuk berjalan ke kamar pribadi dengan bangga. Pria itu tidak menunjukkan keraguan ketika dia memasuki ruangan dan langsung mengulurkan tangan untuk menarik Mary ke dalam pelukannya. Kemudian dia menoleh ke Greg dan Jasper, yang pertama terlihat sangat malu, dan menyeringai main-main. Yang mana suamimu? Mary bersandar di dada pria itu tanpa protes dan cemberut sebelum menunjuk Greg. Sampah yang tidak berguna di sini. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangan gemuknya saat dia berbicara kepada Greg. Jadi, kamu suami Mary? Halo, saya Baxter Daniels, dari Harbor City. Saya yakinkan Anda bahwa istri Anda sangat terhibur selama dia tinggal beberapa hari terakhir. Aku iri padamu, kau tahu. Hahaha. Dengan cara Baxter bertindak, jelas bahwa dia datang ke sini dengan niat untuk mempermalukan Greg. Baxter memeluk istri Greg, namun dia masih mengambil inisiatif untuk menjabat tangan Greg. Jika bukan karena kata-kata Baxter yang mengejutkan, siapapun yang melihat adegan itu akan percaya bahwa Mary sebenarnya adalah istri Baxter, bukan istri Greg. Pembuluh darah menonjol di dahi Greg saat pria itu mengarahkan pandangannya ke tangan Baxter yang tergantung. Rahang terkatup, keras kepala dan martabat Greg menolak untuk membiarkan dia berjabat tangan. Dorongan untuk memukuli babi-babi yang berzina di depan matanya sampai mati menguasainya. Mary memelototi Greg dan berteriak galak, "Jangan berani-berani menyinggung Pak Daniels, sampah tak berguna. Aku akan segera menceraikanmu jika dia akhirnya menyalahkanku. Aku akan memastikan kamu pergi tanpa membawa apapun atas namamu." Mary kemudian melanjutkan berbicara tanpa mempedulikan orang lain di ruangan itu. "Lagi pula ini bukan pertama kalinya aku selingkuh. Humor saja Pak Daniels dan jabat tangannya agar kita semua bisa move on dari ini. Siapapun dengan moral atau etika seharusnya tidak bisa mengatakan hal seperti itu." Namun, disinilah Mary, berbicara seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Tangan Baxter tetap tergantung di udara. Pria itu tidak marah saat dia tertawa terbahak-bahak. "Tepat. Kita berada di bidang yang sama bukan? Tanganku telah lama berada di pelukan istrimu. Kocok dan Anda secara tidak langsung menyentuhnya juga. Sebagai pria, kita harus selalu lebih murah hati dan berpikiran terbuka." Genel-genel, ini adalah suara Greg yang menyatukan gerahamnya. Matanya merah dan pria itu sedikit gemetar. Greg mengepalkan tinjunya, merasa seolah-olah dia beberapa saat lagi akan mogok. "Aku memberimu satu kesempatan terakhir, Greg. Jabat tangannya jika kamu tidak ingin aku mengusirmu dari rumah kami." Mary berteriak panik dan keras pada Greg ketika dia melihat senyum Baxter mulai memudar. Tangan Greg bergetar dan mulai terangkat perlahan. Sepertinya Greg telah menyerah pada tuntutan istrinya. Bab 962. Greg, jangan membuatku kehilangan rasa hormat padamu. Nada dingin Jasper terdengar dari samping. Tangan Greg membeku di udara saat dia berbalik untuk melihat Jasper. Mata Greg adalah pemandangan untuk dilihat. Memerah karena kemarahan dan penghinaan yang luar biasa. Mata pria itu berlinang air mata seolah-olah dia dipaksa sampai batas kemampuannya, beberapa saat lagi dari kehancuran. Ekspresi Mary menjadi dingin dan dia berteriak pada Jasper, "Kamu tidak punya hak untuk bergabung dengan percakapan ini. Anda akan tersesat jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, atau saya akan memastikan Anda tidak pernah meninggalkan Bragg County hidup-hidup."
Keluarga ibuku bisa menyingkirkanmu di Bragg County kapan saja, dan tidak ada yang bisa menemukanmu. Seseorang dari keluarga Sion memberitahuku hal yang sama sebelumnya, lalu seluruh keluarga akhirnya melarikan diri ke seberang lautan. Jasper berbicara dengan acuh tak acuh sebelum dia berjalan ke Baxter. Jasper mengeluarkan kartu namanya dan meletakkannya di tangan Baxter, kartu yang sama yang digantung di udara menunggu Greg memocoknya. Biarkan saya memperkenalkan diri. Namanya Line, Jasper Line. Jasper Line. Saya sudah tahu bahwa Anda orang miskin dari nama Anda. Mary mengejeknya. Aku tidak percaya kamu membuat kartu nama untuk dirimu sendiri hanya karena kamu melihat orang lain melakukannya. Lihatlah diri Anda di cermin terlebih dahulu. Namun, Mary tidak menyadari bahwa di sebelahnya, Baxter membeku saat mendengar nama Jasper Line. Sementara status Jasper saat ini belum mencapai titik menjadi nama rumah tangga, namanya tidak asing di antara orang-orang dengan pangkat dan pengaruh yang cukup tinggi. Lain halnya dengan Baxter, wajah perusahaan besar di sektor transportasi Harbor City. Baxter sangat menyadari bahwa permintaan keluarga Law adalah alasan atasannya bahkan membuat pesanan dengan galangan kapal sampai ke Bragg County. Adapun siapa keluarga hukum telah membuat permintaan, itu tidak lain adalah Jasper Line. Sebagai wakil belaka, status Baxter belum setinggi atasannya, keluarga Law, atau Jasper. Jadi, dia tidak tahu apa yang tersirat dari identitas Jasper. Namun, Baxter mengerti bahwa status Jasper menempatkan dia setidaknya sejajar dengan atasannya sendiri, yang berarti bahwa ini adalah Baxter jagoan hebat yang tidak mampu menyinggung. Keringat langsung mulai membanjiri dahi Baxter. Secara internal, pria itu berteriak, F***. Dari semua orang di dunia, itu pasti dia. Dia mengalihkan pandangannya ke kartu nama di tangannya. Itu adalah kartu nama sederhana, tanpa dekorasi mempesona yang menutupi setiap sudut. Jasper Line, Presiden JW Capital LLC. Di bawahnya ada nomor kontak pribadi dan telepon rumah untuk telepon kantornya. Semuanya ditulis dalam bahasa Sumerish sederhana, tanpa terjemahan bahasa Inggris yang lazim pada masa itu. Dalam sekejap, warna terkuras dari wajah Baxter. Ada banyak Jasper di seluruh dunia, namun hanya ada satu JW Capital. Siapa yang menginginkan kartu nama Anda? Simpan uangnya dan gunakan untuk membeli pakaian yang layak, bukan? Sebuah tangan metaforis mencengkram leher Baxter saat dia bertanya-tanya siapa yang mematikan AC di kamar pribadi itu. Dia mulai merasa sesak napas. Tidak ada yang salah dengan menjadi miskin. Apa yang saya pandang rendah adalah orang-orang seperti Anda yang terus bertingkah seolah Anda bermartabat saat Anda bangkrut. Sama seperti Greg, kotoran tak berguna itu. Lihatlah diri Anda baik-baik sebelum Anda mulai mengikuti orang lain dan membagikan kartu nama. Konyol. Mary terus mengejek Jasper. Namun, pada saat berikutnya, Baxter melepaskan tangannya yang riang dari sekelilingnya seolah-olah dia telah tersengat listrik. Seolah-olah Mary, yang masih menjadi barang berharga beberapa saat yang lalu, telah berubah menjadi hama yang menjijikkan. Mary berbalik untuk melihat Baxter dengan bingung, hanya untuk bertemu dengan wajah gemuk yang membeku dan tanpa warna. Ada apa dengan semua keringat itu, Tuan Daniels? Apa kau merasa panas? Maria bertanya dengan rasa ingin tahu. Baxter mengabaikannya dan tersenyum datar pada Jasper saat dia berbicara, saya, Tuan Line. Jasper menyela Baxter dengan acuh tak acuh, Tuan Daniels, pemiliknya kan? Tidak, saya hanya seorang karyawan. Tidak perlu gelar seperti itu. Baxter hampir menangis karena ketakutannya. Dia kacau sampai mati tentang apa yang akan terjadi jika Jasper mengetahui bahwa dia telah memberitahu semua orang bahwa dia adalah pemilik perusahaan hanya agar dia bisa terlihat keren di daratan dan menyedot Mary dan keluarganya hingga kering. Bab 963. Masuk akal. Lagi pula, saya tidak ingat Pak Daniels yang memiliki angkutan pelayaran laut terbuka. Atasanmu seharusnya Tuan Head, kan? Bagaimana kabar orang tua itu?
Jasper bertanya sambil tersenyum kecil. Dia baik-baik saja, masih kuat dan sehat. Baxter menyeka keringat di dahinya dan berbicara. Bapak, Head semakin tua, dan ada banyak tanggung jawab yang mungkin akan diambil alih oleh bawahannya. Tapi saya yakin Tuan Head hanya mempercayai orang-orang cerdas, bukankah begitu, Tuan Daniels? Baxter menelan ludah dan secara naluriah mengalihkan pandangannya. Dia tidak berani menatap tatapan tajam Jasper saat dia menjawab, mulutnya kering. Ya, tentu saja. Ada sesuatu yang perlu saya dan teman saya bicarakan. Jika tidak ada yang lain, bisakah Anda membawa wanita ini pergi sementara saya dan teman saya berbicara dengan Anda, Tuan Daniels? Mary hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Jasper. Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir hanya karena Tuan Daniels bersikap sopan kepada Anda, itu berarti Anda bisa memanfaatkannya. Bawa wanita ini pergi. Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, kan? Aku tidak mengenal wanita ini. Suara Baxter terdengar, memotong ucapan Mary. Maria tercengang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Baxter takut pada Jasper. Itu sama sekali tidak mungkin. Baxter memiliki perusahaan transportasi terbaik Harbor City. Bab 963. Masuk akal. Lagi pula, saya tidak ingat Pak Daniels yang memiliki angkutan pelayaran laut terbuka. Atasanmu seharusnya Tuan Head, kan? Bagaimana kabar orang tua itu? Jasper bertanya sambil tersenyum kecil. Dia baik-baik saja, masih kuat dan sehat. Baxter menyeka keringat di dahinya dan berbicara. Bapak, Head semakin tua, dan ada banyak tanggung jawab yang mungkin akan diambil alih oleh bawahannya. Tapi saya yakin Tuan Head hanya mempercayai orang-orang cerdas, bukankah begitu, Tuan Daniels? Baxter menelan ludah dan secara naluriah mengalihkan pandangannya. Dia tidak berani menatap tatapan tajam Jasper saat dia menjawab, mulutnya kering. Ya, tentu saja. Ada sesuatu yang perlu saya dan teman saya bicarakan. Jika tidak ada yang lain, bisakah Anda membawa wanita ini pergi sementara saya dan teman saya berbicara dengan Anda, Tuan Daniels? Mary hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Jasper. Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir hanya karena Tuan Daniels bersikap sopan kepada Anda, itu berarti Anda bisa memanfaatkannya. Bawa wanita ini pergi. Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, kan? Aku tidak mengenal wanita ini. Suara Baxter terdengar, memotong ucapan Mary. Maria tercengang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Baxter takut pada Jasper. Itu sama sekali tidak mungkin. Baxter memiliki perusahaan transportasi terbaik Harbor City. Pengiriman laut terbuka. Tapi siapa Jasper? Mary tidak tahu jawabannya, tapi dia yakin Greg tidak punya teman yang luar biasa. Aku akan pergi sekarang. Baxter tidak terlalu peduli, karena yang ingin dilakukannya sekarang hanyalah melarikan diri. Dia merasa semakin lama dia menatap Jasper, semakin berbahaya dia. Dia tahu bahwa hidupnya akan berakhir jika berita seputar ajakannya dengan keluarga Wellington dibawa ke pusat perhatian publik. Ketakutan, Baxter berbalik dan lari. Mary berteriak dan dengan panik mengikutinya, tidak memperhatikan Greg dan Jasper. Semakin dia mengejarnya, semakin cepat Baxter berlari karena takut Jasper menyadari sesuatu. Tatapan Jasper ke arah sosok mereka yang mundur menjadi dingin sampai keduanya tidak terlihat. Berbalik, Jasper memandang Greg yang malu dengan ketenangan baru dan berkata, "Cerai, Greg." Greg terus menunduk tetapi tidak menjawab. Pikirannya kacau dan dia tidak menyadari banyak detail sebelumnya. Bahkan jika dia menyadari detail itu, dia tidak memiliki kapasitas mental untuk memikirkannya. Jasper menarik kursi dan duduk sebelum dia berbicara. Kamu mengatakan hal yang sama kepadaku ketika aku masih bersama Penelope. Yang saya lakukan hanyalah mengulangi kata-kata nasihat Anda. Kalian berdua bukan tipe orang yang sama.
Dia bukan yang terbaik untukmu. Greg menghela napas dalam-dalam dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Suaranya yang kering melayang keluar dari celah di antara jari-jarinya. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu bajingan. Jasper sangat marah dengan perilaku tidak berguna Greg. Jasper meraih tangan Greg dan meraung padanya, "Kau punya tangan dan kaki, bukan? Anda seorang pria, tidak mungkin Anda tidak bisa mencari nafkah. Mulailah dari awal jika Anda harus bekerja untuk orang, dapatkan uang demi uang. Untuk apa perumahan dan mobil? Anda seorang pria dan jika Anda tidak bisa move on dari ini, maka saya tidak tahu bagaimana saya harus menghormati Anda lagi." Satu kata, Greg, hanya satu kata yang kamu butuhkan. Katakan padaku kamu bersedia keluar dari ini dan aku akan memberimu awal baru dalam hidup. Jasper menatap tajam ke arah Greg dan berbicara dengan berat. Pada saat itu, Greg sama sekali tidak tahu apa implikasi dari kata-kata Jasper. Jika kabar ini keluar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Jasper tidak menawarkan pilihan ini karena dia adalah orang suci, melainkan karena dia sadar bahwa Greg adalah orang yang cakap. Greg memiliki banyak bakat dan keberanian dalam hal mengelola perusahaan, dan yang dia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Jasper bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri di kehidupan masa lalunya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan saat itu. Namun, sekarang dia mampu memberi Greg kesempatan yang dia butuhkan. Tapi jika kamu tidak bisa move on, lupakan saja. Anda dapat terus berkubang dalam mengasihani diri sendiri dan tidak menyelesaikan apapun. Jika itu masalahnya, maka aku juga tidak akan bersamamu lagi. Greg tampak kesakitan setelah mendengar kata-kata Jasper. Bersambung, terima kasih untuk dukungannya.